Uangnya ini yang sudah disikat Cedis ini pengambilan ketiga mungkin ini ya. Sementara rumah Apologate-nya nggak pernah ada ya. Ini ya. Berarti kalau pengambilan ketiga sudah 2,1 miliar lebih ya. Sementara rumah Apologate sampai hari ini belum ada, batu selembar pun belum ada ya. Nah, ini pengambilan ketiga ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya bongkar semua yang ada pada si Edis ya. Ternyata Edis ini ambil duit sudah perkiraan itu 3M ya yang dilarikan dari para donaturnya ini. Nah, di sini maka ketika Rudy Hanes mengatakan demikian itu ya memang ada benarnya juga, karena sifatnya di sini Rudy Hanes itu membela diri gitu ya, karena tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan oleh mulutnya si Kudis Tipu ini ya, bukan Edis TV lagi, sekarang Kudis Tipu. Jadi wajar lah dia memberikan pembelaan ya, jadi mengadakan pembelaan itu kan wajar. Baik kamu sibit, demikian videonya ya. Saya membuat judul kawan ini dengan bukti yang sohi ya, nggak asal nyeplak. Makanya aku bilang kalau saya di sini udahlah. Selagi dia kemarin ada yang nelpon dari Amerika, beliau bilang bagaimana kalau aku buat kalian apa namanya itu ya konsolidasi. Aku bilang oke, silakan. Tapi sepertinya dia nggak mau itu, aku bilang ya. Dan benar dia dibilang sombong Sedis ya. Dia sudah berusaha membuat untuk konsolidasi, Sedisnya tidak mau ya. Jadi alamat Sedis di Indonesia aku sudah ya, nanti aku kasih tahu lah kalian. Tapi jangan dulu ya. Nantilah. Sekarang aku mau buat ini dulu ya. Judulnya aku buat gini. Mana dia? Judulnya apa ya? Judulnya gini sebentar ya. Uang donasi sudah disikat Edis Tipu bin Pilatus, Rp 778.527,30 rupiah ya. Jadi si Edis sudah mengambil uang itu kawannya beberapa hari ini, 2 hari inilah sejak ku bongkar rumah Apologate-nya itu tidak ada. Ternyata mungkin ini pengambilan kedua ya setahun ini. Ternyata kawan berapa kali dia mengambil uang itu disikatnya. Cuman yang terlacak aku yang terakhir ini ya. Jumlahnya 700 sekian ya. Tunggu. Mana tadi? Sabar ya, aku sama Sedis, aku bilang begini. Alamat rumahnya aku juga udah tahu di Indonesia. Dan lain-lainnya ya. Ini aku buat ya. Ini dulu. Aku buka dari HP ku aja. Kalau dari itu kabur-kabur nggak kelihatan kawan. Aku sudah ganti layar. Ini. Uangnya ini yang sudah disikat Sedis ini pengambilan ketiga mungkin ini ya. Sementara rumah Apologate-nya nggak pernah ada ya. Ini ya. Berarti kalau pengambilan ketiga sudah 2,1 miliar lebih ya. Sementara rumah Apologate sampai hari ini belum ada, batu selembar pun belum ada ya. Ini pengambilan ketiga
Ya. Ya. Oh, ini tunggu dulu. Balikkan dulu nih. Nah. Oke, ya. Kemudian ini apa ini? Sebelum berapa lama udah langsung. Aku sama Syedis begini. Ya kan aku bilang kawan, sekali aku bertarung habis-habisan ya. Tidak perlu dia kawan. Karena dia sudah terlalu menyakiti ya, bahaya itu. Sekarang ini orang kalau nggak kuat, bisa yang namanya bundir. Takutku nanti cucuku ya. Ini ku bilang sama Syedis gini kan. Siap Kodis, ini ku publikasikan malam ini, kalau tidak mau berdamai minta maaf. Semua datamu kubuka jam 7.30 aku habiskan habis kau Edis tipu bin Pilatus. Ya. Jadi data uang itu yang sudah dia sikat sekarang, mungkin ini sudah pengambilan ketiga. Kalian itu kan bodoh, aku bilang herdernya di situ kelompok paling dungu di muka bumi ya. Yang penting dia menghujat Islam ya. Di short uangnya itu sudah 2 miliar lebih, tapi rumah satu biji pun tidak ada dibelinya. Mungkin dia mau beli di Beverly Hills, kita nggak tahu ya. Mungkin sampai banyak kali lah baru belinya. Nah, disisakannya di rekeningnya itu 26 juta. Jadi memang dia setiap mengambil disisakannya biar jangan ditutup ya. Hebatnya rekening itu adalah rekening di Indonesia, tapi gimana caranya? Aku takutku bukan dia ngambil ya, tapi yang mengambil keluarganya atau bagaimana ya. Karena memang ini kan dimanfaatkan oleh anggota keluarganya untuk ya mengini orang-orang oten-oten dungu, itu yang mau mereka sasar ya. Mana ini? Tadi ada fitur terbaru bisa bertanya jawab, mana kok nggak ada ya? Chat. Ini buat polling, ini entah apa nih. Tambahkan emosi, tunjukkan dukungan Anda. Kok nggak ada lagi ya? Oke ya kawan-kawannya. Alamat Syedis di mana? Aku tunggu dulu dia. Mungkin dia masih tidur. Biar nanti dijawab si Edis tipu. Kalau dia bilang nggak mau aku berdamai ya sudah ya. Kugas. Alamatnya di Yogyakarta. Terucap pula. Rudy Iskariot kalah debat. Sejak kapan aku kalah debat sama Syedis ya? Syedis kan tidak pernah mau berdebat sama aku. Kalau mau dia berdebat sih nggak masalah. Ini kan dia apa? Menyerang-nyerang aku ya. Katanya, aku kan hanya bilang bahwa Rudy Simamora ada orang dulu mengurusimu. Padahal kalau kita lihat video-video yang sudah dihapus, wah uang ini kemana? Tahulah kita gimana? Dia nggak tahu apa-apa sok-sokannya. Tunggu, ada tadi di belakang ini apa nih? Tunggu ya, aku lihat dulu. Diperlambat ya. Sabar ya. Ada yang terlihat. Ini sesuatu. Oh enggak apalah. Biar. Rudy Iskariot kalah debat. Sherlock alamat lawan sendiri. Lebih cocok namamu jadi sang pengkhianat atau sang pecundang. Tidak cocok kau jadi sang apologet. Itu kan menurut kau ya. Menurutku enggak ya. Selalulah kawan. Edis tipu. Bukan Edis tipu. Sekarang ditipunya semua orang Kristen Indonesia ya. Dan luar negeri. Dia pengambilan ketiga uang ini sampai miliar-miliar. Tapi rumah apologet itu nggak pernah ada hampir setahun ya. Jadi dia memakani uang itu dengan santai kawannya. Apalagi nih. Jadi kawan-kawan ngeri ya. Saya baru dapat data itu dari rekening. Dia kan apa itu ya. Yang di Indonesia. Ya jadi sekitar segitulah yang udah ditransaksikan dia. Ditarik dia untuk yang ketiga kali. Jadi sangat berbahaya kawan-kawannya. Kalian danai dia nggak mau kerja, mau beli rumah seperti di Beverly Hills itu ya. Kalau di Amerika aku pikir 1 M adalah ya rumah. Nggak, ya carilah ke desa, janganlah harus di pusat kota ya. Inilah kawan-kawannya. Jadi ya betul, dia sandal buruk yang ditampilkan dia. Kenapa? Karena dia mau buat orang bersimpati sama dia, bukan mentari apalagi proyek Shell. Sesudah itu dikipasnya semua uang-uang mereka ya.
Lihatlah diambilnya, tinggalkannya sedikit, nanti bersih lagi diambilnya. Sementara penggemar dia selalu dijanjikan uang itu tinggal 30% lagi katanya. 30% ini kan tidak bertepi. 30% dari berapa ya kawan-kawannya? Mungkin dari 10M 30% lagi berarti 6M. 10M 3M lagi lah. Kalau dari 5M berarti 1,5M lagi lah ya. Jadi idem belum move on, JPR Jepurut. Ya itu mungkin maksudnya. Saya sudah move on tapi saya akan tetap melawan dia karena dia yang membuat ini semua ya. Saya nggak takut mau herdernya datang ke sini, mau apa saya nggak takut ya. Mau dia buat laporan polisi saya hadapi. Alamatnya nanti saya kasih ya. Jadi alamatnya itu di Yogyakarta. Tinggal kalian datangi aja lah. Bentar ya. Nah, kawan-kawan, inilah yang sekarang kita hadapi ya. Bahwa memang Edis Najis Tralala ini yang memulai semuanya dari bulan 5 kawan. Waktu itu saya KBM namanya atau apalah. Kalau kalian bilang apa namanya yang pergi-pergi ke desa itu KKN. Jadi saya bukan tidak melawan dia. Saya buat video sekali dua kali habis itu saya pergi ya ngapain saya urus ya. Saya nggak ngurusi lagi. Sekarang diulanginya bulan 9. Berarti dia nggak mau bertobat ya kawan-kawannya. Kalau dituduhnya saya tidak mau bertobat itu bohong. Dia nggak mau bertobat ya. Saya sudah tidak mengungkit itu lagi. Tapi oleh Syedis dia mengungkit lagi ya. Ya saya harus layani dong ya. Ya janganlah satu orang. Kalian jangan menilai memutuskan sesuatu itu dengan cara belah bambu. Belah bambu itu satu kalian injak, satu kalian tarik. Kan bambu dipotong gini kan. Yang satu kan harus diinjak, yang atasnya kan ditarik ya. Ini sangat-sangat tidak masuk akal. Maka dari itu selalu ku ajak pengikut si Edis, sadarlah kalian ya, itu ya. Patriot, donasi USA tidak ada yang komplain, donasi AB dikomplain. Tak sepeser pun kemana itu. Nah kan masih bodoh kan, tak sepeser pun. Sudah tahu dia kita nyewa ngasih pengacara, tapi memang dia gila semua pengikut saya di sini ya. Jadi menurutnya yang ke pengacara itu enggak sepeser pun. Jadi yang ke Rudi Simamora enggak sepeser pun. Oh ya, sekarang saya ulangi ya. Silakan Rudi Simamora mau buat laporan polisi ku hadapi ya. Karena apa? Silakan donatur Syedis biayai Rudi Simamora untuk melaporkan saya ku hadapi kalian ya. Saya tidak merasa bersalah dalam hal ini. Kenapa? Begini cerita kawan. Waktu itu saya pengumpulan donasi tidak ada saya katakan untuk Rudi Simamora. Yang saya katakan bantu kalian saya. Ya, kalau ada uang 20 juta hari ini atau hari ini 24 jam maksudnya, saya akan berangkat ke Medan untuk mengurusi kasus hukum Rudi Simamora. Jadi bukan untuk dia itu, untuk kasus hukumnya. Saya yang dibantu penggemar saya ya. Jadi penggemar saya berdonasi kepada saya, baru saya gunakanlah uang itu untuk membantu Rudi Simamora. Paham kalian ya? Itu yang harus kalian pahami biar kalian cerdas dan pandai. Beda kalau bunyinya gini. Ayo kita bantu Rudi Simamora. Nah, itu beda memang untuk dia ya. Aku selalu dari tahun 2023 begitu ya. Ku buat 2 rekening. Kalau untuk bantuan dia langsung ku tulis atas nama istrinya. Kalau untuk bantuan proses hukumnya itu melalui aku. Paham ya? Selalu saya tidak membantu dia. Dalam artian uang itu bukan ku kasih sama dia, tapi untuk membantu proses hukum dan proses penjara waktu itu. Tapi 2024 saya tidak melakukan itu lagi karena saya stop 1 November 2024 gara-gara mulutnya Pisi the King. Sekarang kalian lihat kan, semua orang yang menjelekkan saya mundur teratur. Kenapa? Mereka tidak tahan dengan kebenaran. Ya, Pisi the King tidak tahan dengan kebenaran. Begitu saya bilang, oke, sekarang Pisi the King gantian kita ya, kau yang mengurus. Dia nggak mau kawan. Kenapa dia nggak mau? Dia itu sebenarnya tidak peduli sama Rudi Simamora. Yang dia pedulikan adalah ingin membunuh karakter saya. Sama dengan Edis tipu Pilatus.
Edis tipu Pilatus mengajak si Rudi berbicara itu bukan karena dia peduli sama Rudi Simamora. Apa buktinya? 1 rupiah pun tidak ada dibantu Edis pada saat itu ya Rudi Simamora. Malah disuruhnya ke aku. Setelah itu apa lagi yang dilakukan? Suruhnya minjam uang Rudi Simamora. Kalau gitulah aku pinjamlah uangmu. Datang kata Edis, lah kalau meminjam aku kan tidak di Indonesia. Bagaimana aku mengurus itu? Berarti sih di sini kalau di Indonesia dia tukang pinjam-pinjamkan uang sesama apologet. Dia nggak mau membantu dengan ikhlas, ya. Kalian harus cerdas dong herder-herdernya. Di sini memang boleh dungu ya, tapi bertepi dong. Dungu itu tidak ada tepinya, ya. Tolong kalian dungu tapi tidak bertepi lah, ada tepinya dungu itu ya. Jangan dungu-dungu kali dong, ya. Penyanyi Karbitan, silakan membela diri tapi jangan buka alamatnya di Indonesia, kasihan ortunya. Kan sudah aku bilang hancur-hancuran yo sekarang ini. Dia sombong. Kalau kan dia lebih muda nih kan. Bo ya dia bilanglah sama aku, sudah ada yang mau dari Amerika, orang Batak juga, sudah ada yang mau mempertemukan kami berdua untuk berdamai. Edisnya tak mau. Sampai hari ini tak mau. Ya. Berarti kan dia sombong, ya. Kalian mau ngurus-ngurus orang sombong, rugi kali kalian. Siapa yang memulai pertengkaran ini? Bukan aku, dia. Aku kan hanya bilang katanya. Ada dulu yang mengurus laek. Namanya Rudi Yohanes. Setahu saya dia menggalang dana. Katanya menurut dia dulu. Padahal yang ku dengar bukan begitu. Ya. Kalau yang dibilangnya itu, yang ku dengar katanya, yang ku tahu, yang ku dengar lah gitu ya. Kayak sekitar, seperti itu. Siapa namanya itu katanya? Rudi Yohanes. Dia kan mengumpulkan donasi untuk laek. Minta aja sama dia. Nah itu datang Rudi Simamora. Gak ada laek. Buktinya sampai hari 1 rupiah pun gak ada. Jadi orang ini dua sekongkol untuk menghancurkan nama baikku ya. Saya tadi lihat di TikTok ada seorang yang membuat sapi yang terjepit kepalanya di pohon. Begitu sapi itu lepas dari pohon, ditanduknya yang menyelamatkan dia itu kawan. Dibuat situ. Inilah contoh AB kan. Bukan tak tahu siapa yang buat itu ya. Aku ketawa aja lihatnya. Ya. Jadi kawan-kawan, ini kan permintaan ya. Ya sudah kita mainkan lah, apalagi lah. Kalau mau laporkan aku si Edi Sidaputar silakan laporkan, aku kan siap, aku bilang. Ya. Si Botak juga siap aku. Suruh dia melaporkan. Alamatnya di kalian dengar lagi si Botak ribut-ribut. Kalau masih ada biar ku bongkar data dia. Coba sampai kalian sama si Bobby. Si Botak biadab itu kawan. Kalau masih ribut-ribut dia biar ku sampaikan. Tunjukkan alamatnya di Jawa Timur. Sama dengan Syedis kan aku tunggu ya. Belum ku sebutkan alamatnya tapi aku sudah tahu dia di Yogyakarta ya. Tinggal nanti alamatnya ku tampilkan. Kalian tinggal pergi ke sana lah ya. Itu kawan, janganlah main-main. Aduh. Apalagi nih mayoritas pengikut Edis Dungurut. Dijelasin sampai detail aja nggak paham-paham, betul ya. Di situ aku kadang kasihan melihat oten-oten ini ya. Dungu dijelasin sampai kita berbusa-busa nggak ngerti. Padahal sudah aku bilang tidak ada hak si Rudi meminta. Karena waktu itu aku meminta agar aku bisa berangkat mengurusi kasus Rudi Simamora, kasus hukumnya, aku buatlah pengumuman. Bantu kalian ya, kalau terkumpul hari ini malam ini dana 20 juta, saya bersedia berangkat ke Medan mengurus kasus hukum Rudi Simamora. Jadi kan aku yang dibantu orang agar aku bisa berangkat ke sana, bukan Rudi Simamora. Salah kawan. Aku udah palak begini kawan, tidak peduli aku lah. Ku bina-bina orang itu dulu, ku baik-baiki, rupanya menyerang aku. Kan binatang. Ya. Jadi tidak ada lagi ya. Biar aja. Edis tipu bin Pilatus. Mana tadi yang mau ku baca itu? Mana lagi nih? Iya. Kalau pengikut edisi itu kawanku bilang herder, menggonggong mereka.
Ayo absen herder, absen di semua. Kadang aku heran, kok mau-maunya orang ini dipanggil herder ya? Memang orang itu mengaku herder ya sudahlah. Mana lagi? Suarakan kebenaran. Iya, aku menyuarakan kebenaran ya. Apa yang mau kutakuti? Paul Theodorus, hai Rudi Iskariot, si maling donasi, sang pengkhianat. Tobatlah kau juga muncung kau, jangan kerja iri terus. Dulu kau juga iri dengan Yusuf Manubulu, kan? Herder sama. Yusuf Manubulu aku nggak pernah iri. Aku bongkar kebusukan Yusuf Manubulu. Apa kebusukannya? Ditampilkannya murtadin, ditampilkan nomor rekening, itu dihapusnya, tinggal nomor rekening dia. Kan licik namanya itu kawannya. Tapi herder ya begitu. Tidak peduli dia pintar, yang penting tuannya jangan diganggu. Terus aku iri sama Edis, apa yang mau ku irikan? Edis itu kawan sudah menarik uang 3 kali. Udah 2 miliaran mungkin itu ya, praduga saya miliaran 2 ya. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang batu selembar pun tidak terbeli dia. Kalau dulu dia bilang mau mendirikan itu apa? Membangunkan dari nol. Tapi sampai sekarang ada nggak didirikannya? Nggak ada. Kenapa tidak ada didirikannya? Karena penipu. Edis tipu. Bin Pilatus. Mana mau dia menolong apologet? Cuci tangan terus kerjanya itu. Edis tipu bin Pilatus. Ya. Apalagi saya dibilang maling donasi. Oh enggak, saya tidak maling donasi ya. Karena itu donasi untuk saya. Untuk membantu Rudi Simamora. Kasus hukumnya. Paham ya? Terus apa nih? Rudi Iskariot. Kalau Iskariot dikatakan memang saya enggak terima. Kalau dibilang Yudas saya terima. Kan sudah saya jelaskan. Iskariot itu bapaknya Yudas. Yang belum tentu masuk surga. Kalau Yudas itu sudah pasti masuk surga. Kan Oon kan pengikut Edis, bongaknya itu nggak ketolongan. Itu ada Edis TV channel di live chat itu palsu paling itu. Yang mana dia? Nggak ada ya. Oh, Iblis TV, bukan Edis TV, Iblis TV yang ada. Atau Edis Tipu. Edis TV channel, Bang Rudi, kita sebagai pengikut Yesus janganlah menebar kebencian, saling mengasihilah, saling mengampuni. Ya kan? Dia yang menebar kebencian sehingga orang-orang semua benci kepada saya. Kok saya yang dia tuduh? Cobalah muncungnya tidak seganas itu bicara kawan. Kan dihapusnya PT-PT-nya untuk menghilangkan jejak seolah-olah dia orang baik. Enggak kawan, masih banyak yang menayangkannya. Coba kalian buat dulu nanti biar aku buka-buka. Kan ngeri-ngeri ucapan dia kan. Wow, donasi anak Batak 1 rupiah pun tidak diterimanya. Kemana itu dibuat Rudi Yohanes ini? Kan sudah menuduh. Ya kita tahulah bisa jadi ya. Ya. Ini bukan Edis TV channel ini. Ini ya buat-buat nama aja ya. Nah ini kan. Kebencian saling saya mengasihi dia. Bayangkanlah tahun 2020 masih ada videonya, 2019 masih ada juga tuh. Kalau dicari. Apa dia bilang? Ingat kalian kan? Bang Rudi, channel abang tuh gini katanya. Kata aku, rubahlah nama kau, jangan panjang-panjang kali. Buatlah pendek, sebab aku promosikan ke orang mencarinya susah. Aku pun mengingatnya susah. Pendek aja lah. Indah Edis apa kek, kau bilang aja. Di Edis TV kan. Tiba-tiba kawan, setelah dia di Amerika dibuatnya lah judul. Dulu Rudi Yohanes penggemar saya. Sejak kapan aku penggemar dia? Dia yang penggemar aku kawan. Karena ada aku buat konten tentang dia. Tangkap Edis, pantatmu itu tangkap, ada aku buat. Dituduhnya aku penggemar dia kawan, kan lawak ya. Apa? Coba. Apalagi kata apa nih? Bin Pilatus bin Firaun. Sudang Simon.
Puji Tuhan, haleluya, puji diri Hamamago SD, betul. SS, ya. Saya itu bicara fakta, bukan puji diri. Bedakan puji diri dengan fakta. Ya, kalau profesor itu mengatakan saya pintar, itu memang fakta, namanya profesor. Tapi kalau ada yang tak sekolah dibilangnya dia selevel profesor, itu siloak itu namanya. JS 068 lalap ke inang-inang, ya. Inang-inang itu ibu-ibu kawan. Ibu-ibu itu dia nama mamaknya nih. Mama si JS 06 ini mungkin pelacur. Kita nggak tahu ya, makanya dia tidak hormat sama ibunya. Kayak inang-inang. Ibu-ibu itu kawan mempertahankan hak keluarganya. Makanya coba kau singgung ibu-ibu, pasti melawan kan? Ya, itulah sifat baik dari ibu-ibu kawan. Jadi maksud si JS yang bapak mamaknya ini lonte, entah apa lah tidak tahu ya. Maunya dia aku yang dihina terus. Terima aja sang debater. Gak apa-apa, di sini kan hebat gitu ya. Bongak ini bongak. Makanya bilang tolol pengikut saya di sini. Wah, iyalah, aku bilang tolol bangga itu nanti. Ah ini lagi. Join Mak Pep, jujurlah dulu kau ada di Tefleru yang ke kau. Jawab Mak Pep gak ada, abang sayang. Ini siapa yang dusta? Kau bilang ada kau TF 5 juta. Ah kita buktikan ya. Nah ini masih ada WA-nya. Kan sudah aku bilang bodoh pengikut saya di sini semua. Aduh, aduh. Siapa namanya itu? Mora. Kalau nggak bodoh kawan, aduh. Tentu nggak Eris nama apanya itu. Memang bodoh, padahal aku terangkan kemarin kan apa isi WA-nya ke Mak Pep itu. Aduh. Tapi karena bodoh gimana ya, nggak apa-apa lah ya, aku ulangi ya. Memang kalau dongok itu diulang-ulang pun tetap itu aja jawabnya. Tunggu ya. Sampai Rusi Mamora bilang, sudah ku bilang bang, janganlah Dennis Edis itu tolol. Nah ini ku buka ya, biar paham kau Jun 16. Mak Pep, jujur majoho, adong do masuk tu rekening musian rekening atas nama Ruyanes. Kalau ada waktumu print rekening koran tu ke bank dah. Aku pun dibilang debater dikasih aku 5 juta di penjara. Nol besar. Molo di Polrestabes. Ah, kan bongaknya di sini. Memang di Polrestabes itu dia nggak di penjara. Jun ya. Ya. Tapi kalau di Polrestabes ada 1,2 juta. Nah, ini kan bongaknya dia. Si Jun ini mengira disuruh di Simamora di Polrestabes itu nggak di penjara. Tapi dinas luar. Sekarang ku tunjukkan. Salah satu bukti aku mentransfer sama Mak Pep itu. Tapi waktu dia di apa ya, di penjara apa namanya itu Polrestabes. Nah, kalau di penjara apa namanya LP memang nggak kurusi lagi. Kan aku sampai bulan 11 tanggal 1. Ini Jun ya, biar kau pintar. Tapi memang kau bodoh loh Jun. Nanti ku jelaskan ini kan, besok kau lupa lagi. Ini kau bungkit. Tanggal 18 bulan 10. Nah, ini kan nama istri si Rudi itu Tio Arida Manalu. Ku transfer 1 juta. Paham ya? Itu salah satu contoh. Yang lain nantilah ku cari ya. Jadi kawan-kawan, boleh kalian bodoh, tapi bertepi dong. Bodoh itu tak bertepi kawannya. Sampai kau gila baru dia habis. Beda gila, beda bodoh. Tara. Ya. Ya, kawan-kawan, mana lagi? Samuel, stop berikan duit pada orang yang mengaku hamba Tuhan. Mereka tanpa meminta-minta. Siapa yang mengaku hamba Tuhan? Pendeta kau paling ya. Kalau di tempat kami itu tidak ada pendeta minta-minta uang. Perpuluhan, janji iman, tidak ada. Najis tralalalah. Mungkin di gereja si Samuel, mungkin ya, kita nggak tahu ya. Eris banyak uang dari channelnya dan dari Gunung Lawu. Edis itu kawan, dia banyak uang tapi tidak mau membantu
para apologet. Dia makan sendiri ya. Rudi Simamora di penjara, dia bukannya membantu, malah disuruhnya ke saya. Sesudah itu dia malah nyuruh pinjam uang, kan kacau kan. Ya. Jenderal APEM. Usut donasi yang dikorupsi Rudi Iskariot Tegalung untuk bangun kolam renang pribadi. Kolam renang ini kawan, ala kecilnya ini ya. Tadinya kolam baptis ada berapa kali orang dibaptis itu dan ukurannya pun kecil ya. Ini cemburu aja. Waktu Rudi Simamora 2023 datang ke sini, ini sudah jadi. Jadi kalau dibilang korupsi uang tidak ada korupsi uang Rudi Simamora ya. Najis tralala tidak mau aku. Itu murni uang untuk aku agar aku bisa berangkat ke Medan mengurusi kasus Rudi Simamora. Sudah berbeda makna ya. Nah, dari dulu mana pernah aku bilang, ayo kawan-kawan ini kita berikan untuk Rudi untuk mengurus kasusnya. Ya. RPS tolong berobatlah, tolong batuklah itu kayaknya berlendir itu tolong berobat. Ya udah nanti berobat kok aku terus ya sama Tuhan Yesus. Biasa itu kalau gitu kebiasaan aja. Rustam Simarmata coba bahas topik yang lebih ini bermutu lah ya. Kenapa bermutu? Bahwa ternyata di situ sudah mengambil uang itu semua dimakaninya. Makanya dia di Amerika itu hidup senang. Ya. Dia menghujat Islam, dapat uang. Uang itu digunakannya katanya mau membangun rumah apologet. Padahal dia baru mendarat di Amerika. Bagaimana orang baru mendarat bisa beli tanah di sana? Syaratnya kan banyak. Itu yang mau kubongkar. Janganlah sampai ditipu orang-orang Kristen ini. Taunya aku pengikut series itu dungu, bodoh, tolol. Tapi ya janganlah terus-terus dibodohi. Sudah kutunjukkan ya. Uang yang diambil dia hari ini 700 juta. Langsung disikatnya kawan. 700 juta segini lah uangnya kurasa. Aku belum pernah lihat uang 700 juta. Kalau 100 juta udah segini. 700 juta 7 kali gini. Yang berdonasi sama dia kawan belum tentu punya rumah. Belum tentu makan hamburger. Belum tentu makan daging. Serius kan itu makanannya di Amerika itu terus. Paham kalian ya? Kasihan kawan. Banyak oten-oten dungu. Aduh sudahlah ditipu-tipu dia. Kucing dibayar kontan langsung sama Tuhan dan buka Tuhan langsung tingkah kalian dibayar kontan. Tak apa bayar kontan. Siapa yang berutang? Ini memang pengikut edisi itu bilang dungu semua. Memang ada bayar kontan. Membeli apa Tuhan dari kita? Aduh. Sudahlah lah ya Tuhan Yesus tidak akan berkenan dengan cara kamu ini. Dari mana kau tahu tidak berkenan? Sudah bicara kau Jack Daniel sama Tuhan Yesus. Coba-cobalah tenangkan hati. Berlualah dengan Tuhan, minta hatimu tenang. Jangan penuh amarah. Coba kau ingatkan sedis. Kau tariklah kata-katamu itu. Karena itu menyakitkan 7 turunan. Bilang bahkan bukan 7 turunan. Sampai 87 turunan. Pokoknya sampai dunia kiamat. Selagi masih ada internet. Cobalah kau sok bijak sama series kalau dengarnya. Tai kucing itu kalau dengar kau. Sudah ada dari Amerika mau mempersatukan kami. Ditolak series sombong. Sampai dibilangnya memang sombong anak itulah ya. Sekarang orang di Amerika sudah banyak mengatakan dia sombong. Kecuali orang ibu-ibu. Ngapainlah kita sombong-sombong ya kawan-kawan ya. Apa sih yang mau disombongkan di Amerika dia? Aduh kenapa harus sombong ke Amerika? Dulu waktu zaman aku tenar kawan. Jangan ke Amerika. Kemana-mana pun sudah diajak aku kawan. Tapi aku nggak mau. Udahlah aku bilang anakku waktu itu masih kecil. Jadi aku pikirin. Biarlah anakku dulu yang kuurusi kan. Apa dulu ini kawan-kawannya. Sabar ya. Aku nunggu si Edis. Mungkin besok pagi dibalasnya. Biasanya besok pagi dibalasnya. Kalau tidak dibalasnya datanya langsung kusebar ya. Mana mau lagi aku nunggu-nunggu lama-lama kawan. Ngapain? Langsung gas. Gitu kawan capek kita berbalas pantunnya. Dia diajak baik-baik gak mau. Kau ingin bongkar karena iri lah iri tentang apa aku ya?
Orang dia baru segitu kok. Aduh udahlah. Nggak usah kita itu kan ya. Kadang orang nggak ngerti apa itu iri, apa itu ini. Apalagi sudah 8 bang, gas capek balas pantun. Yontiwol. Ya. Jadi kawan-kawan, Jun 16. Penipu ini Mak Pep wakak. Kau yang dungu. Yang dimaksud Mak Pep itu tidak ada ketika dia di penjara. Penjara mana? LP. Kan sudah ku bilang memang dungu. Oh tak pengen ku sedis kan? Sudah ku bacakan. Yang dimaksud Rudi Simamora di penjara LP, tidak ada dia dikasih 1 rupiah pun. Benar. Kan ku benarkan. Kenapa tidak ku kasih? Karena aku sudah berhenti November, sementara dia di LP Desember. Dungu. Kapan lah? Ramanda XR, kapan kau tenar? 2008 sampai 2024 tenar kali aku kawan. Buka aja, googling aja. Rudi Yohanes Tagalung, carilah. 2011 kasusku besar. Tapi aku nggak lari keluar negeri. Kenapa? Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tadi sudah kami buka di Wahyu ya. Aku buka kitab Wahyu ya. Aku kasihlah kalian sepukul-sepukul ya. Wahyu berapa tadi? 21 ayat 8 ya. Wahyu 21 ayat 8. Aku bacakan ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, bla 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 bla, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saya di situ kawan, dia akan mengalami kematian kedua. Dia penakut. Paham ya? Kalau aku pemberani kawan. Waktu itu kasusku tuh udah besar. Aku lari. Nggak, najis teralala. Ngapain saya lari? Kalau kau tidak merasa bersalah, jangan lari. Kan kau berdebat aja nyokok lari. Ya. Aduh. Ya. Apa? Bukan Rudi Yohanes, tapi Rudi Iskariot. Iskariot itu nggak dikenal, itu bapaknya Yudas. Iskariot itu tidak pernah berkhianat. Kalian keliru. Yang berkhianat itu namanya Yudas. Kalau kalian bilang Rudi Yudas, aku senang. Karena Yudas itu masuk surga. Siapa yang menyuruh Yudas untuk menangkap Yesus? Yesus sendiri. Aduh, kalau bicara Yudas kawan, aku PH-nya Yudas kawan. Kalian jaksanya Yudas. Tak seorang pun pernah mengalahkan aku bicara tentang Yudas. Bisa kita uji. Kalau kalian berani, habis ini aku ke TikTok, ya, buat kalianlah suatu hal yang bisa mengatakan Yudas ke neraka. Takkan mampu kalian menghadapi aku ya. Wah ini PH Yudas. Kalian apa? Jaksa Yudas. Kan pidana ini. Dulu kita di pengadilan, hakimnya siapa? Yesus Kristus. Yang hakimnya sangat objektif. Ya berlaga aja kita. Ya. Kau keluarkan dalilmu, ku keluarkan dalilku. Kita lihat siapa yang menang. Ya. Apalagi Edward Fernando, nggak usahlah ngomong firman tapi ngomong kasar. Yang mana kau ngomong kasar? Lonte. Di Alkitab aja ada pelacur dibilang. Jadi kasar itu. Aduh. Makanya aku bilang tolol. Pengikut saya di sini tolol dungu. Kau buka di Alkitab pelacur, maka dibawalah pelacur itu ke hadapan Yesus. Tuhan, orang ini kedapatan berzina. Apa kata Yesus? Ini batu, lemparlah orang ini. Siapa yang nggak merasa tidak berdosa, lemparlah dia. Wow, kotor kali Alkitab itu. Masa ada di situ pelacur, lonte TS. Memang dungu kawan. Ya. Aduh nanti semua bahasa Alkitab dibuatnya itu jadi bahasa kotor. Bongak dia. Penyanyi karbitan, ingat kalian satu suku. Silakan membela diri tapi jangan buka alamatnya di Indonesia. Kasihan ortunya. Ya gimana lagi? Aku nggak kau pikirkan anakku kasihan. Ngerti nggak kalian maksudku? Fitnah dia itu ditonton dan dikonsumsi anakku turun temurun. Untung kawan-kawannya belum lihat video, nanti dia SMA
Dila, bapakmu ternyata korupsi ya. Memakan donasi ada ini orang namanya anak Batak. Dibully dia kawan. Semua disebarkan video ini. Apa nggak bisa bunuh diri anakku? Pakailah otak kau. Aku akan kusebarkan alamat Syedis. Ngapa aku takut? Biar turun-temurun juga dia repot. Aduh. Tapi alamatnya itu bisa jadi waktu dia dulu mahasiswa. Dibuatnya di Yogyakarta. Dia bukan dari Yogyakarta. Kan banyak caranya dia itu. Udahlah. Aduh. Tidak ada mi kau PX penggemar apa nih? Albertus Patula, tidak ada mi kau PX penggemar Rudi. Habis kau gara-gara kau nyerang apologet sesama tolong diperbaiki bahasanya lah biar ngerti aku. Nggak ngerti aku begitu-begitu ya. Cobalah TDK ada mi kau PX. Apa PX ini? Nggak tahu aku tuh. Mana lagi? Ayo, mana ini? Ada Edis. Tuntut Edis ke hukum kalau kau berani. Jangan muncung kau. Siapa nama ini? Raja Chandra. Ya berarti kau kan siap ku buka alamatnya kan? Raja Chandra. Kan ku bilang ya. Pengikut Edis itu dungu dan dipamerkan. Tuntut Edis ke muka hukum. Orang dia lari ke Amerika. Apa yang mau ku tuntut? Suruhlah dia pulang ke Amerika. Ku tuntut Raja Chandra. Ya. Kita buktikan siapa lebih hebat Raja Chandra. Kau atau aku? Suruh Syedis pulang, ku tuntut dia. Kalau di Amerika kan kau bunga. Bagaimana aku mau nuntut orang di Amerika? Memang tolol semua pengikut Edis. Setiap komen tidak ada satu pun yang cerdas kan? Aduh. Indra 82 keren. Lerudi Yohanes pernah melawan Paul Zong. Ya betul. Sama kasusnya kawan. 2003 aku bombardir Paul Zong, sama kasusnya. Datang Rudi Simamora minta bantuan Paul Zong. Datang Paul Zong dibilangnya, apa kamu tidak dibantu Rudi Yohanes? Tidak, tak diurusinya lagi aku katanya. Datanglah Paul Zong, saking kasihannya, dikirimlah gala ruak-ruak itu ke sana menolong Rudi Simamora. Ya, pas kami lagi, aku siapkan pengacara itu kan. Mau nebeng orang itu diusir sama pengacara yang kuat. Tidak ada urusan kalian si pipi kalian mau cari nama aja kalian sini. Donatur kalian pun tidak ada, ngasih bantuan tidak mau kawan. Ya, kusuruh mengirim pengacara juga nggak mau si Lisnora itu. Ya, tapi dia ngomongnya banyak kali di dunia maya ini. Dibilangnya aku minta bantuan, kan dia yang menawarkan. Apa yang bisa kami bantu? Waktu itu masih mesra kami. Aku bilang lah, kalau kalian punya sumber daya, pengacara kirimlah ke Medan. Ya, biar aku tak perlu cari donasi. Datang dia. Kalau itu kami nggak punya sumber daya. Dulu kami ada diurusi orang itu. Ingat kalian yang kawin sama orang Aceh diceraikan? Kalah. Sudah. Siapa pengacaranya? Itulah yang kemarin jumpa pers itu. Pak apa namanya itu Baku. Sudah itu apalagi kata Silsnora. Aku bilang lah. Kalau gitu itu. Bantulah pendanaan. Karena aku bayar pengacara. Waktu itu kami bayar yang di Medan itu. 30 juta. Dan ongkos transportasinya harus dibayar setiap sidang. Tahu apa kata Lisnora? Disebarkannya itu kayak pasal seperti ini. Sama dengan sok katul bekatul. Dibilangnya aku minta. Kalau Lisnora itu kuakui. Ada aku minta. Karena dia yang menawarkan kan. Sudah saya ajukan sama Paul Zong. Paul Zong nggak mau katanya. Tahulah kalian dia payah. Kami pun organisasinya baru. Di bawah kepemimpinan Paul Zong. Uang nggak ada katanya. Ya udah aku bilang. Rupanya dibuatnya kayak gini. Sama persis tahun ini. Sudah. Habislah aku dimaki-maki Paul Zong. Digiringnya opini orang. Aku makan ini segala macam. Dikirimnya lah orang. Waktu si Rudy sudah di LP. Dikasihlah dia 1,8 juta. Dibuat kwitansinya. Foto-foto lah orang di situ. Dikirimlah ke dunia maya. Tertuduhlah aku kawan. Padahal tiap bulan ku kirimi rantangan dia 1,5 juta. Uang durung-durung, uang ini 300.000. Aduh, aku bilang. Ku ingatkan Paul Zong, ya jangan begitulah brother, slow lah. Tetap aku ditekannya di dunia maya. Semua orang memaki aku waktu itu. Kayak inilah percis herder dungu-dungu ini. Sekali aku ambil tindakan, ku bongkar Paul Zong. Paul Zong mengatakan,
bahwa dia memberi makan 10.000 orang tiap hari, tiap malam. Bisa nggak 10.000 dibawa pakai tangan, ku bilang. 10.000 nasi bungkus itu harus bawa kontainer. Dia pakai motor gini. Penipu, ku bilang. Sudah itu, pernah nggak kalian lihat dia men-shooting, memfoto orang menerima makanan itu? Pernah, kata orang semua. Pernah nggak kalian lihat orang yang menerima makanan itu memakan makanan itu? Gak pernah. Gak ada fotonya. Tahu kalian kenapa? Aku bilang, dibelilah sama gengnya si Paul Song ini kaki ayam, kepala ayam. Itulah dicincang-cincang, kasih cabai, kasih sayur, dimasukkanlah ke nasi. Siapa yang mau? Korupsi kalian banyak kali. Mulailah diserang orang Paul Song. Mulai pintarlah orang kan. Kau tuduh si Rudi tidak mengurusi. Akhirnya aku suruh si Rudi klarifikasi. Mana ada aku bilang begitu, katanya. Dia itu aja nggak ngerti apa yang kucapkan, katanya. Sama percis kayak gini. Series juga gitu, nggak ngerti, dia langsung disebar-sebarkan semua. Aduh. Ya. Edis tipu sukses mengambil keuntungan dari firman Tuhan Alkitab sebesar 2,1 miliar. Padahal Edis tipu bin Ebionit bukan Tritunggal. Gak tahu, penyalipan rencana iblis. Ehad itu satu-satunya. Yesus punya Tuhan. Iya kawan. Makanya gue bilang kan, pengikut Edis itu tolol. Mengaku Kristen. Van Edis tak mengaku Kristen. Bagi Edis, Yesus bukan Tuhan. Masih dibela orang itu. Bagi Edis, jalan keselamatan salib itu rencana iblis. Masih orang itu senang. Lama-lama pengikut iblis ini. Sudah. Dibilangnya Yesus punya Tuhan. Masih juga senang. Ini memang gila benaran atau gila ece-ece? Rupanya benaran gilanya. Ya. Oke, aku tunjukkan ya. Dia memakan uang itu nggak tanggung kawan. Sudah 3 kali ambil, 700 juta. Tapi belum ada satupun yang dibuat dia entah apa-apa, nggak ada ya. Ngeri kawan. Oh, dia dibalikannya. Akhirnya dia mengaku ya. Iya sekalian, ini dia. Inilah series dulu. Sekalian root kampus saya Universitas Widya Mataram. Jurusan hukum. Cek aja di Forlap Dikti. Iya ya. Dia ngaku kan, bukan aku kan. Berarti data aku pelit kan. Dak bohong kan. Oke, dia sudah bilang inilah alamat Sedis. Waktu di Jogja ya. Dia minta ya sekalian katanya. Ya kita buatlah. Ini mungkin waktu mahasiswa lah dia ini. Jadi dia tinggal di Tileng, Kelurahan Pendoworejo, Kulon Progo, Kabupaten Girimulyo. Ya, Kulon Progo ya. Coba kalian ke sana tanya masih ada nggak apa keluarga di situ. Katanya ini bukan keluarganya waktu dia kuliah mungkin ini ya. Jadi dia cerdik kawan. Karena aku bilang kan, rekening itu rekening lama dia dibuatnya kawan. Ya. Jadi biar bisa dia menarik ya, bukan dari rumahnya seingatku dulu di Lampung sih, tapi ya itulah ya. Udah paham ya. Jadi itu alamat Sedis. Mungkin kalian orang Jogja main-mainlah ke sana tanya, siapa tahu Sedis memang ada di situ ya. Ya. Nah, uang itu diambilnya 700 itu dari mana? Ini tunggulah kawan. Memang saya di sini bahaya juga ini. Oh, udah kutunjukkan tadi jumlahnya. Oh, ini. 776 juta. Udah kutunjukkan tadi ya. Oh, udahlah kalau udah kutunjukkan ya. 776 juta ya. Terlacak kan? Benar. Artinya alamatnya tidak disangkal dia, malah disuruhnya aku sekalian membilangkan dia kuliahnya di mana. Berarti orang tuanya nggak di situ kawan. Itu waktu kuliahnya dia. Itu tenanglah kalian ya. Ini jumlah uang yang sudah diambil dia dalam beberapa hari ini ya. 776 538 527 poin 30 ya. Jadi 776 juta diambilnya ya dalam bentuk
Di sini rupiah tapi dolar itu didolarkan karena dia mau ngambil di Amerika. Kalau di Amerika, takutku dia bukan ngambil di Amerika, ngambilnya di Indonesia. Tapi di Indonesia kan harus pakai surat ya, nggak bisa ya. Jadi bagaimana cara dia ngambilnya? Aku pun bingung. Aduh. Pasti ada yang mengambilkan kawan. Untuk apanya diambil di Indonesia? Sangat dugaanku, memang dia punya utang. Jadi dia mau bayari utangnya itu. Ya, bisa jadi kawan, bisa jadi. Saya nggak tahu. Uang yang dibawanya kabur itu bisa jadi untuk bayar utang itu. Tapi bisa nggak dari Amerika ngambil ke BRI yang? Ya bisa jadi juga. Kita nggak tahu ya, misteri lah itu aku bilangnya. Intinya dia sudah mengambil segitu. Mungkin udah 3 kali ambil ya. Tapi batu selembar pun tidak ada dibuatnya. Edis tipu Pilatus bin Pilatus. Edis tipu bin Pilatus. Ya. Ada enggak? Enggak ada kan? Nah. Universitas Widya Mataram, jurusan hukum. Masa orang hukum bicaranya seperti itu ya? Enggak ngerti aku entah hukum apa dia itu situ. Pidana, perdata, HTN, tahap apalah. Biarlah gitu ya. Udah aku buka ya alamatnya ya. Udah puas kalian kan? Disitulah nanti kalau ada yang orang Jogja, pergilah kalian main-main ke sana, cek. Ya, tanya, pernah sih tinggal sini? Bilang. Nah, kalian tinggal telusuri aja, udah dapat itu ya. Oke? Ya. Hukum surat menyurat. Kalau saya di situ orang hukum kawan, kanlah aku dihancurkannya nama baikku, ya kan? Tidak akan dihancurkannya. Tapi karena dia itu hukum surat menyurat, dia dihancurkannya. Pan dia mengaku kawan. Kan dibilangnya apa? Masa kawan seiman dibongkar ininya? Alah, kalau kau kawan seiman, kenapa mau kau hancurkan nama baikku? Kan gitu ya. Ya. Jadi untuk herder-herdernya Edis, dengarlah sini baik-baik Bapak bilang ya. Duduk sini nak, dekat pada Bapak. Jangan kau ganggu sang debaters. Kuceritakanlah sama kalian. Kalian yang merasa enteng masalah ini. Tapi aku yang melihat jauh ke depan, ini tidak merasa enteng. Sekarang anakku SD, kawan-kawannya SD tak mungkin membuli dia. SMA dia nanti, anak-anakku akan dibully. Apalagi nonton video ini. Bapak kau kata si Edis TV memakan uang Rudi Simamora. Bagaimana aku menghapus itu kawan? Tidak bisa kan? Itu yang membuat aku marah. Tapi kalau dibilang kau Rudi penghujat, kau begini, aku masih maklum. Anakku bangga, bapakku bukan penghujat, tapi pendebat. Ya. Paham kalian ya? Itulah yang menjadi bebanku. Paham kalian? Kalau kalian punya otak. Iya kalau kuat dia nanti menerima cacian itu. Pak pindah sekolah lah, aku nggak kuat, aku diejek terus pindah sekolah. Pindah sekolah begitu lagi ada yang tahu. Lihat itu yang di Bali itu di Udayana nyong. Lompat dari lantai 4 kawan. Jadi jangan sepele ya herder Edis. Karena kalian bodoh dungu. Makanya kalian merasa sepele. Kan dungu kalian, dungu. Ya. Apalagi. Cocoha, berdamailah kawan. Bagaimana status rumah anak terang? Status rumah anak terang bikin terang lebih terang. Aku pertanggungjawabkan semua kawan. Tenang kalian. Jangan kau tilep donasi supaya anakmu tak malu. Kan aku bilang Patriot ini mamaknya lonte nih. Bagaimana dia mengatakan aku tilep donasi? Bisa nggak kau buktikan Patriot? Kan ini fitnah Edis, kejam kan? Kayak inilah contohnya. Nanti kawan-kawan anakku seperti si Patriot ini. Dibilanglah itu sama anakku. Apa anakku nggak marah? Dia perempuan kau. Si Patriot ini mamaknya lonte, bapaknya ini pelacur juga. Maka lahirlah kayak si Patriot ini. Yang anak busuk, anak haram. Ini nih. Dia tidak mengerti hal-hal seperti ini. Kenapa? Dia dungu bodoh. Pergi kau ke rumahnya pasti bodoh ini.
pandai megang HP aja, ngetik-ngetik. Tapi nggak ngerti dia psikologis orang. Paham ya? Pokoknya kuhancurkan Sedis, lihat. Semakin kalian bela kuhancurkan. Pegang cakapku ini, kuhancurkan. Ya. Dia sudah kena marah sama Henry Tarigan. Diusir dia dari rumah itu. Pergi dia nyewa apa namanya itu apartemen. Uang 700 juta bro. Penggemar tolol semua. Ya kan? Wah, rumah Apologate atas nama siapa nanti itu? Batang nggak usah kita percaya, nggak usah kita tanya atas nama siapa. Kau kan nggak ada donasi. Tapi kalau orang lain, oh, kau coba gimana? Ini dungu, dungu ya. 700 juta kan? Ya. Fitnah dunia maya abadi, latus tak bijak. Betul. Dia merasa itu mainan, tapi dia nggak tahu nanti itu berlaku untuk anakku. SMA anakku perempuan. Tiba-tiba ada yang buka YouTube lama. Bapakmu ini ya. Ya. Nah, ini contoh. Jadi 78 juta sewa 5 pengacara. Satu pengacara dapat cuma 15 juta. Benar. Kalau penggemarku itu cerdas kawan. Mereka itu tidak ada kubayar. Hanya akomodasi transportasi. Contoh. Mendatangkan Dr. Manotar. Aku kasih 9 juta ongkosnya. 2 orang datang itu dia dengan kawannya. Setelah itu ku kasih lagi dia ada kemarin buat laporan 3 juta, 2 juta, 1,5. Aduh. Jumlah kan naik. Ada kok nggak salah aku nanti kulihat lagi ada 2 juta lagi sebelum sidang. Nggak bohong aku kawan. Aduh. Ya. Pantas diusir, menyusahkan donatur. Betul. Saya sudah dapat dari Amerika, Edis itu sombong. Sama dengan Henry Tarigan itu sombong kata orang itu. Sekarang mereka kena batunya katanya. Jadi Edis duetlah dengan Pak Udin karena sama-sama diusir Henry Tarigan. Paham kalian? Sampai tutup gereja Henry Tarigan. Sampai tutup apanya itu restoran karena mau didatangi Uclim. Aduh. Biar tahu kalian kawan. Jadi Edis di mana sekarang? Dekat lingkungan gereja Advent. Kemarin ada lihat video saya, ada alamatnya aku buat situ. Kalian cari saja. Di situ dia ditampung oleh ibu-ibu dari Indonesia. Paham? Yang sudah lama berdomisili sana. Dengan Pak Udin, aku ada fotonya. Aduh. Paham kalian ya? Dia tidak mengerti, tapi itu bisa kuatasi kalau dia misalnya membuat klarifikasi. Saya minta maaf ya terlalu mencampuri urusan Bang Rudi dengan si anak Batak. Misalnya gitu aja kawan. Anakku nanti bisa punya senjata, misalnya dibully dia. Ini loh, meskipun rumit, saya tidak tahu kalian bully ngerinya kan. Dia nggak mau tahu. Orang pembuli itu nggak mau tahu jawaban apa datang anakku. Ini loh jawab, oh enggak, bapakmu gini semua. Kenapa? Herder. Orang pembuli itu dungu. Indonesia ini tidak akan cerdas-cerdas. Sulit. Ini loh videonya. Enggak. Apalagi enggak ada klarifikasi dari series. Kalau ada kan enak. Ini loh bapak ada diklarifikasi orangnya. Oh enggak bisa. Kata orang tetap ngotot. Bapaknya. Aduh kawan. Yang enggak kalian yang memikirkan ya. Cobalah kalian pikirkan dengan waras. Kalian memang dungu. Penggemar sini kamu herder. Ya. Aduh. Henry Tarigan kemana? Aku kasih tahu lagi biar tahu dia itu. Gara-gara dia semua nih. Gimana nggak sombong lah si Udin udah punya duit 700 juta. Belum lagi di rekening lain. Betul. Kan kalian lihat di situ buat rekening apa saja. BRI. Sesudah itu ada yang di Amerika itu. Banyak uangnya tapi batu satu pun tidak ada. Prediksi ke uang itu mungkin sudah ada 3M. Dimakani dia terus. Kan itu selalu dibilangnya. Bisa saya dapat 100 kali lipat. Dijualnya hartanya katanya di Indonesia $100.000. 1,5M. 100 kali lipat berarti 150 miliar. Itu yang mau dicari Sedis.
Maka dia tak henti-hentinya menghujat Islam, menghujat Al-Quran, menghujat Muhammad. Karena hanya dengan itu dia bisa dapat uang. Kalau dia bicara firman Tuhan, tak ada yang mau nonton. Kalau nggak percaya, cobalah. Bang Edi sekali-sekali bicara firman Tuhan dari awal sampai akhir, lari dia ke StreamYard. Karena StreamYard sepi. Nggak ada penonton. Tapi kalau dia buat di TikTok, memang goblok ini kata orang. Yesus aja nggak Tuhan kan ya. Yesus berdoa kepada Bapa Tuhan. Siapa nggak percaya Yesus punya Tuhan? Kata dia apa? Gila, orang Kristen gila. Luther sembiring. Sudahlah Rudy Yohanes. Janganlah mengadu domba sesama Kristen. Biar dia menipu, itu hubungan dia dengan Tuhan. Saya ini bukan orang apatis. Kau bilang biar, bukan dia menipu yang ku bilang. Dia sudah memfitnahku. Yang akan didengar anakku nanti turun-temurun. Atau gini aja, aku fitnah kau Luther sembiring. Mana foto-fotomu? Kasih Facebookmu biar ku fitnah kau. Setelah aku fitnah kau di media sosial, baru kau bilang, udahlah maafkan. Kerat kupingku ini kalau nggak dikejarnya aku. Nah itu biar kalian tahu, semua ini munafikun. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, uraian dari Rudy Yohanes tentang bagaimana si penghujat ini ya, penista agama ini, si Edis dan CS-nya itu ya, dengan gerombolannya ini dibongkar habis. Bahkan dengar kabar dari si Rudy Yohanes bahwasanya dia mendapat info ya, mendapat kabar dari kawannya yang di Amerika ya, ternyata Edis pun sudah diusir ya sama orang yang memberikan fasilitas yang menyuruhnya ke Amerika itu ya, si Henry itu. Nah, jadi tinggal tunggu waktu saja ketika Edis ini sudah tidak laku ya, tidak ada yang mendonasi, sudah barang tentu dia pasti jadi gembel ya. Nah, ini malah dengar-dengar kok di tempat tinggalnya di Jogja. Wah, semakin dekat dengan saya nih. Wah, tidak sia-sia juga saya pindah ke Jawa ini ya. Tidak ke Semarang saya dekat, ke Jogja juga saya dekat. Jadi mudahlah untuk mencari Sofiatul maupun si Edis. Ini nanti pasti saya yang mencari itu. Pasti saya cari, tidak mungkin tidak itu. Kalau memang dengar kabar dia pulang, pasti saya cari. Itu sudah menjadi tekad saya ketika saya pulang berangkat dari Kalimantan ya. Kalimantan ketika saya berangkat dahulu, bulan 8 yang dahulu itu saya kan sudah ketika saya hendak naik pesawat itu kan saya sudah memberitahu ya bahwasanya suatu hari nanti jika lelah saya sampai ke Jawa Tengah dan menjumpai Sofiatul di daerah Semarang itu ya, itu pasti akan saya geruduk. Itu sudah parang tentu, pasti dan sangat pasti gitu ya, pasti saya geruduk, itu pasti gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Rifdus Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib.